netizen, para penggemar YouTube Taksududra. Kali ini sesuai dengan pertanyaan dan komen yang ada di Taksududra, hari ini saya sendiri akan menjelaskan tentang apakah perbedaan Agnihotra dengan yang namanya Homa Adhyatmika dan homa-homa yang lainnya. Namun sebelum itu perlu saya jelaskan bahwa Agnihotra sesuai dengan sastra yang ada di Rigveda terutama, di sana dalam Rigveda itu memuat semua tentang keagungan daripada Dewa Agni tersebut. Bahkan di sana dijelaskan bahwa Agni itu adalah seorang pemuput atau seorang pelaksana dari segala yadnya. Dan Agnihotra ini adalah suatu yadnya ya, yang khusus untuk memuja kebesaran Dewa Agni. Jadi sesuai dengan homanya yaitu Agnihotra. Jadi Dewa Agni ini sangat diagungkan dengan melaksanakan Agnihotra. Nah, Agnihotra ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan, ya, oleh sembarangan orang, oleh sembarangan masyarakat. Tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi persyaratannya, baik itu dari sang pemuput atau sang pelaksana yadnya. Kemudian yang kedua adalah bahan. Jadi bahan-bahan yang dipakai itu harus lengkap. Ya, di mana di sana dituliskan bahwa begini, kalau kita melakukan Agnihotra selayaknya atau sebaiknya, ya, jadi bahan-bahan itu harus terpenuhi. Ya, seperti adanya biji-bijian, adanya kayu tulasi, adanya kayu mangga, adanya cendana, adanya gaharu, dan yang lain-lainnya. Nah, ini harus terpenuhi dari segi bahan. Kedua adalah tempat. Tempat Agnihotra ini tidak bisa kita lakukan sembarangan. Dalam Agnihotra itu hanya bisa dilakukan di tempat pemujaan, itu pertama. Yang kedua adalah di lembah atau di gunung. Dan yang ketiga adalah di pantai atau di pinggir laut. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara pelaksanaan Agnihotra ini. Tentunya harus melibatkan seorang maharsi atau seorang resi atau seorang pendeta ya, dalam melaksanakan upacara tersebut. Karena kenapa harus seperti itu? Ya, sangat ketat sekali. Karena sifat daripada Dewa Agni ini tentu sudah jelas. Jadi beliau dilambangkan dengan berkaki 3, bertangan 4, caturbuja. Kemudian beliau juga berlidah 7. Jadi Dewa Agni itu berlidah 7. Dan Agni juga disebut dengan Sarwa Baksa. Artinya segala sesuatu itu bisa dilahap, bisa dimusnahkan. Nah, untuk itu maka dalam melaksanakan Agnihotra tentunya persyaratan-persyaratan yang saya jelaskan tadi itu harus terpenuhi. Karena ini adalah suatu yadnya yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nah, itu Agnihotra. Kemudian apa itu homa? Nah, homa juga memakai bahan yang sama, yaitu adalah Agni juga. Tetapi dalam homa ini tentunya ada batasan-batasan. Jadi tidak harus melakukan itu di tempat-tempat tertentu. Bisa di mana saja, asalkan tempatnya mendukung. Bisa di tempat pemujaan, bisa di pinggir pantai, bahkan bisa di rumah sendiri. Itu dilakukan. Nah, homa ini bermacam-macam. Jadi sesuai dengan homa. Homa itu adalah penghormatan kepada Dewa Agni juga sesungguhnya. Tetapi dalam hal ini secara universal, secara banyak bisa kita lakukan. Seperti misalnya yang kita lakukan di Taksududra itu adalah homa penyembuhan atau homa Usada Adhyatmika itu misalnya. Berarti homa ini mengkhusus kepada
untuk usada atau pengobatan, itu bisa dilakukan. Terus adanya homa jenana. Homa jenana itu adalah menghomakan atau meleburkan ya diri kita, pengetahuan kita ke dalam kunda. Nah, ke dalam kunda artinya ke dalam api suci tersebut. Dan homa dia lebih ke dalam kalau dibandingkan dengan Agnihotra. Artinya apabila kita mempelajari ilmu pengetahuan, seyogianya kita bisa meleburkan pengetahuan kita itu ke dalam kunda Agni itu. Di mana kita menyalakan api yang di kunda itu, seyogianya juga kita bisa menyalakan api yang ada di kunda di dalam diri kita. Dalam hal ini adalah nabi, atau disebut juga dengan api rahasia atau agni rahasia, itu juga harus dihidupkan. Jadi homa adiatmika jelas ya, di sini adalah untuk memohon kediatmikan, kejenanaan, kewiadnyanaan dan lain sebagainya, itu yang mengacu kepada ke dalam diri sendiri. Apapun yang kita pelajari, entah itu adalah kandepat, entah itu adalah ngusade, entah itu adalah pelajaran yang lain-lain, itu tetap dihomakan. Artinya apa? Menyalakan api yang ada di kunda secara simbolis, yantranya. Tetapi kalau yang sesungguhnya yang disebut dengan homa adiatmika itu adalah menyalakan api pengetahuan, api rahasia, api suci yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, itu jelas perbedaannya ada. Nah, itulah yang saya jelaskan sedikit mengenai apa perbedaan Agnihotra dan homa adiatmika. Nah, seandainya nanti ada istilahnya pertanyaan lagi, kita juga akan berusaha untuk memberikan jawaban tentunya sesuai dengan tatwa atau filsafat, etika, dan upakaranya. Nah, itu saja sesuai dengan sastra juga. Nah, itu jawaban dari kami Daksurudra, yang mudah-mudahan bisa berkenan, bisa bermanfaat, berdaya, dan berguna untuk masyarakat. Tentunya dalam hal ini adalah yang tetap mengikuti channelnya Daksurudra. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.